A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, pernah enggak ibu ngerasa kalau dapat ujian kayaknya kok bertubi-tubi? Pernah? Pernah nggak kok kayaknya kalau dapat masalah saya melulu? Pernah nggak Bu? Kayaknya saya lagi, pernah nggak Bu? Nah, hari ini pas kita akan bahas, hadir bersama kita guru kita yaitu Ustadz Khairil Alam yang akan membahas permasalahan kenapa kok aku lagi. Ustadz, ini kita akan bahas juga. Dalam hal ini juga akan mengangkat surah Al-Kahfi, ayatnya juga ayat 60 dan 79. Temanya adalah tentang ujian. Dan seringkali kita menganggap permasalahan itu selalu menimpa kita dan ngerasa ya kayaknya kita aja gitu tokoh utama dari permasalahan. Silakan Ustadz. Oke, saya awali dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita awali dengan sebuah masalah. Tadi sudah disampaikan bahwa kadangkala dalam kehidupan kita masalah itu bertubi-tubi mendatangi diri kita. Padahal saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah beramal soleh. Namun kenapa musibah itu didatangkan kepada saya? Padahal ada orang lain yang amalnya lebih buruk dibandingkan saya, dia malah mendapatkan banyak nikmat. Nah, kita akan mengupas itu, kita akan membahas itu. Dan kita bukan hanya membahas itu saja, namun kita akan melihat hal yang lebih fundamental, kenapa akhirnya kita mempertanyakan pertanyaan seperti itu. Supaya apa? Kita dapat akar masalahnya. Dan tentunya sumber dari semua referensi kita sebagai umat Islam adanya di mana? Al-Quran. Surat Al-Kahfi ini diawali dengan ayat pertama yang menjadi sebuah anchor, yang menjadi hal yang utama. Apa bunyinya? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wal yaj'ala. Ini pada hafal semua ya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Artinya adalah segala puji dan terima kasih ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa kita memuji kepada Allah? Karena telah menurunkan kepada hambanya. Apa yang diturunkan kepada hambanya? Kitab. Dan di dalam kitab itu tidak ada kebengkokan. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ada ayat pertama yang akan menjadi bagian pokok utamanya. Kemudian ada 4 kisah di dalam surat Al-Kahfi. Kisah yang pertama, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, betul sekali. Kisah yang kedua, 2 pemilik kebun. Kisah yang ketiga, kisah Nabi Musa yang akan belajar dari sosok yang luar biasa yang kita kenal dengan nama Khidir. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebutkan. Kemudian kisah yang keempat, tentang apa? Zulkarnain. Kisah yang ketiga, dan kita akan melihat strukturnya dengan ayat pertama. Apa hubungannya dengan ayat pertama? Oke, kita mulai dengan ayat 67 dulu. Jadi Nabi Musa ini ditanya oleh muridnya, siapa orang yang paling pintar? Kemudian Nabi Musa menjawab, aku. Kemudian Allah tegur Nabi Musa, ada orang yang lebih pintar, engkau berguru kepadanya.
Jadi ini adalah episode di mana Nabi Musa mencari seorang guru yang akan mengajarkan kepada beliau. Bayangkan, Nabi Musa adalah pemimpin Bani Israel. Ya, orang yang mendapatkan Taurat. Berarti kan ilmunya luar biasa. Akan berguru dengan sosok yang luar biasa ini. Nah, kemudian ketika Nabi Musa bertemu dengan sosok yang luar biasa ini, Nabi Musa bermohon untuk mengajarkan kepada Nabi Musa apa yang sudah diajarkan kepada seorang hamba ini. Kemudian sang hamba ini menjawab, ayat 67 tuh. Qala, dia berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Jadi ini adalah penilaian gurunya kepada muridnya, yaitu kepada Nabi Musa. Kamu gak akan sanggup sabar. Kenapa gak sanggup sabar? Ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Bagaimana kamu akan sanggup sabar kalau kamu tidak meliputinya, tidak meliputi masalah itu dengan khubro. Khubro ini ternyata maknanya adalah pengetahuan yang menyeluruh. Jadi bukan hanya pengetahuan yang terbatas, tapi pengetahuan yang menyeluruh terhadap suatu masalah. Contohnya misal gini, dalam kehidupan kita akrab nggak dengan sosial media? Oke, ada sebuah video yang dirilis, durasinya hanya 30 detik. Ya. Ketika 30 detik, kita mengatakan, A ini yang jahat, B ini yang benar. Beberapa saat kemudian, dirilis video dengan durasi yang lebih panjang. Kita lihat nonton dari kontennya, dari A sampai terakhir, kita mengatakan, oh, ternyata saya salah. A ini ternyata nggak salah. A ini yang benar. Dia yang terzolimi. Kenapa penilaian kita berubah? Karena pada saat awal kita hanya melihatnya sepotong. Kemudian ketika kita melihat yang jauh lebih besar, lebih luas, maka kita penilaiannya sudah berubah. Maka khubro itu bukan pengetahuan yang sepotong, tapi pengetahuan yang menyeluruh. Nabi Musa mengatakan, qala satajiduni insyaallah. Insyaallah sabira. Engkau akan mendapati aku menjadi hamba yang sabar. Jadi udah janji. Kemudian sang guru ini memberikan sebuah syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah gak boleh nanya, gak boleh komen. Oke. Kemudian masuk kepada peristiwa pertama. Mereka berjalan. Kemudian ada perahu yang mereka tumpangi, tiba-tiba sang guru ini melobangi perahunya. Spontan Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau melobangi perahu yang akan menyebabkan pemiliknya akan tenggelam? Betul nggak? Oke, salah nggak statement Nabi Musa ini? Enggak. Tidak, tapi syaratnya tadi apa? Enggak boleh nanya. Nggak boleh nanya, nggak boleh komen, jadi salah nggak? Salah. Salah. Maka sang guru itu mengatakan, qala akul. Bukankah aku sudah mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra? Bukankah sudah kukatakan kamu gak akan sanggup sabar? Kemudian Nabi Musa mohon maaf. Minta maaf, kemudian diizinkan mereka berpetualang kembali. Kemudian mereka bertemu dengan anak muda, anak kecil yang belum dewasa. Tiba-tiba sang guru ini membunuh anak kecil ini. Kemudian spontan Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau sudah melakukan kemungkaran yang besar. Jadi statementnya lebih tinggi lagi. Melakukan kemungkaran yang besar. Salah nggak statementnya Nabi Musa ini? Melihat pembunuhan kemudian langsung memberikan komen? Tidak. Nggak salah. Ya. Tapi dalam kasus ini Nabi Musa melakukan kesalahan nggak? Syaratnya tadi apa, Bu? Nggak boleh nanya, nggak boleh komen, apalagi update di sosial media, nggak boleh. Nah, jadi salah. Kemudian peristiwa yang ketiga, kemudian sang guru itu mengatakan kembali, kenapa engkau, bukankah sudah kukatakan kepada laka, kepada kamu, innaka, sesungguhnya engkau, lan tastati'a ma'iya sabra, kamu nggak akan sanggup sabar. Nah, kemudian kita langsung masuk pada sebuah kesimpulan. Akhirnya mereka masuk pada peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang ketiga nanti dijelaskan sama Ustadz berikutnya. Poinnya adalah ketika Nabi Musa pada kasus yang ketiga, sang guru ini mengatakan seperti ini.
ini adalah akhir perpisahan aku dengan engkau, yang kamu gak sanggup sabar terhadap semua peristiwa-peristiwa itu. Nah, kemudian sang guru ini menjelaskan, kapal yang ditumpangi itu adalah milik nelayan miskin, dan akan ada raja yang mendatangi daerah itu dan akan merampas semua perahu yang masih bisa berlayar dengan baik. Nah, sekarang kesimpulan kita akan berubah nggak? Yang tadinya kita katakan perahu itu dilobangi, menenggelamkan, yang buruk, itu musibah, itu jelek, betul nggak? Namun setelah dibukakan pintu hikmahnya, penilaian kita berubah nggak? Berubah. Berubahnya menjadi apa? Oh, ternyata menyelamatkan, bukan mencelakakan. Sering nggak dalam kehidupan kita mengatakan itu buruk, itu musibah, kenapa Allah mendatangkan ini? Karena kita belum memiliki pengetahuan yang menyeluruh, sehingga apa? Kita tidak sanggup sabar. Akhirnya apa? Kita komplain. Kenapa? Mempertanyakan keputusan-keputusan Allah. Betul nggak? Ketika kita mempertanyakan keputusan-keputusan Allah, sekarang kita lihat korelasi dengan hubungan ayat pertama. Ayat pertama, alhamdulillah. Ketika kita komplain, semua hal dalam kehidupan kita, mampu nggak kita mengucapkan alhamdulillah? Belum. Akan sulit. Belum. Akan sulit buat diri kita bersyukur. Artinya apa? Ayat pertama ini Allah jelaskan dengan sangat sederhana sekali melalui kisah Nabi Musa. Ternyata kita bisa belajar musibah-musibah yang didatangkan pada diri kita. Ternyata semua pasti ada hikmahnya, pasti baik. Walaupun sekarang kita belum mengetahui hikmahnya. Masya Allah. Dengan ayat yang kita pelajari, dengan surat yang kita pelajari, kita yakin pasti itu baik. Walaupun sekarang saya belum paham. Artinya apa? Ketika kita mengarungi kehidupan kita akan lebih tenang menghadapi permasalahan kita. Sehingga kita akan mampu untuk bersyukur. Masya Allah. Kira-kira seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Kalau kita dapat sulit, ingetnya susahnya ya Bu ya. Nggak gampang lihat himah dibalik kesulitan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ibu. Langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bu Dede dari Jamaah Masjid Al-Barakah Al-Barakah. As-Safiyah. Ya, silakan. Rumah saya di Asembaris. Ya, Bu, silakan. Yang saya mau tanya Pak Ustadz, kalau di rumah tuh saya sebagai istri suka yang selalu mengingatkan hal-hal ibadah. Suka apa, Sedangkan Bu? suami hal-hal untuk ibadah. Uh-uh. Sedangkan suami keseringan diam. Uh-uh. Apakah itu menjadi gimana ya untuk suami, dan saya mohon penjelasannya, buat saya baik atau buat suami kurang baik atau bagaimana Pak Ustadz? Makasih, Assalamualaikum. Oke, ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ustaz. Oke, jadi kita balik lagi ke dalam ayatnya ya. Memang Al-Quran itu seringkali ketika kita belajar sesuatu, kita relatekan dengan kehidupan kita kan. Nah seringkali ketika kita belajar agama, seringkali kan langsung, Ustadz amalannya apa? Ya. Betul nggak? Berapa kali saya baca? Ya. Namun ketika kita melihat Al-Quran, di dalam Al-Quran, seringkali yang dirubah adalah mindsetnya, pola berpikirnya. Iya, iya. Ketika pola berpikirnya sudah benar, maka akan lebih memudahkan kepada kita untuk melakukan amal ibadah yang lainnya. Termasuk yang Ibu katakan tadi, pertanyaannya kan gitu. Bagaimana terhadap nasihat terhadap suami? Ya lakukan saja nasihat itu. Nah cuman kadang-kadang gini, kita harus paham bahwa antara seorang wanita dengan seorang laki-laki itu berbeda. Ya. Laki-laki itu egonya itu tinggi. Kalau diperintahkan terhadap sesuatu, biasanya egonya jadi naik. Maka kita harus paham secara psikologinya bagaimana cara menasehati suami. Karena bukan masalah nasihatnya, tapi bisa jadi cara kita menyampaikannya menjadi masalah. Sehingga dia tidak mau menjalankan itu. Jadi lakukan saja
nasihat-nasihat itu terhadap suami, bahkan kadang-kadang diberikan contoh tanpa kita melakukan nasihat, itu juga sebuah bagian dari dakwah juga. Kira-kira gitu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi cara menyampaikannya yang penting Bu ya. Ya, jangan ngingetin suami di depan anak, di depan adik, depan keluarga, mungkin berdua ngomong baik-baik sambil dipijet-pijet, sambil diurut ya kan. Iya, mungkin sampai itu enak sambil jalan-jalan ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Baik. Oke, setelah ini kita akan lanjut lagi bahasan kita ya. Kadang-kala kita suka merasa jadi apa ya, ujian itu selalu akhirnya hanya ke kita saja. Seperti tadi kita belajar hikmah dari tokoh Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir. Dibahas di dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca setiap hari Jumat. Di mana Nabi Musa, Nabi yang di dalam beberapa kisah diriwayatkan bahwa Nabi yang paling cerdas mendapat ujian dari Nabi Khidir untuk tidak bertanya atau mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa tidak bisa menahan lagi terhadap tindakan tersebut dan mencoba dan tidak gagal untuk mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Begitu juga dengan kita yang gagal mengambil hikmah dalam setiap kejadian yang kita alami. Kita akan belajar lagi untuk mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang terjadi dalam kehidupan kita dan coba mengulasnya dari sudut pandang Al-Quran hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kajian ya bersama dengan guru kita Ustadz Khairul Alam. Tadi membahas ya surah Al-Kahfi dan tadi kita sudah belajar dari kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, sekarang kita sudah ada bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Azhari Nasution yang akan melanjutkan kajian kita surah Al-Kahfi dan juga akan membahas tema kita yang tadi judulnya, kalau dulu pernah ada judul yang kita angkat lu lagi, kalau sekarang judulnya gue lagi. Orang yang selalu entah mau bilang playing victim, tapi kayaknya enggak juga ya. Tapi mungkin kayak orang yang lebih banyak merasa kenapa kok saya terus yang dapat ujian gitu kayaknya. Silakan Ustadz Azhari, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Utang lunas? Dengkul aman? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillah rabbil alamin. Bahasan yang sangat menarik. Hari ini kita akan berbicara tentang rahasia takdir
Dan di antara landasan yang akan kita baca adalah suratul Kahf yang sudah diurai tadi oleh Ustadz Khairil Alam, dan kita akan lanjutkan ayat 81, 80 sampai 82, masih rangkaian bercerita tentang kisah pengembaraan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir, syaratnya satu, harus sabar. Di Al-Quran diceritakan, wahai Musa, kamu mampu enggak sabar menjadi muridku? Dan Nabi Musa mengklaim, menjawab, ya, saya termasuk orang yang sabar. Sudah? Lalu kemudian, baiklah kata Nabi Khidir, di antara syarat yang harus kamu tunaikan untuk jadi santri saya, tidak boleh mengkritik, tidak boleh bertanya atas apa yang terjadi. Ibu-ibu sudah dengar tadi, ada anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, betul? Dan Nabi Musa bertanya hikmahnya apa. Lalu kemudian dilanjutkan ayat 80, 81, 82. Ya. Tadi diceritakan ada kapal nelayan yang dibocorkan oleh Nabi Khidir, betul? Betul. Di ayat berikutnya ada anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Dan ada rumah yang dihancurkan oleh Nabi Khidir. Dan semuanya ada hikmahnya. Demikian hidup kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Pertanyaannya, kenapa Nabi Khidir membunuh anak itu? Ternyata Nabi Khidir dibocorkan rahasia oleh Allah bahwa anak yang dibunuh itu kelak menjadi anak yang durhaka. Sehingga dibunuh, lebih bagus diganti dengan anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, Bu, kalau tema hari ini cerita gua lagi, seolah-olah kita menolak takdir. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi takdir? Betul? Satu, catat baik-baik. Af'alullah la tu'allalu bisyai'. Perbuatan Allah tidak terikat dengan sesuatu. Maksudnya bagaimana tuh? Begini maksudnya. Allah punya kekuasaan, betul? Kekuasaan Allah mutlak. Tahu mutlak? Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Masih. Tahu mutlak? Tahu. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Dalam ilmu tauhid kita ngaji tuh. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah. Allah punya kuasa dan Allah punya kehendak. Apa beda kekuasaan Allah dengan kekuasaan kita? Kekuasaan kita ini idhafi, terbatas. Kekuasaan Allah mutlaqah, mutlak, apapun Allah bisa. Kita muqayyadah, terbatas. Kalau begitu, dalam ilmu tauhid kita diajarkan di antara sifat Allah adalah sifat jaiz bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Apa maksudnya? Suka-suka Allah. Terserah Allah mau buat apa. Mau kita kena musibah, terserah Allah. Mau kita dikasih nikmat, terserah Allah. Loh kok gitu Ustadz? Iya, itu jawaban paling mentoknya. Kalau Allah tidak mampu melakukan sesuatu atau perbuatan Allah terikat dengan sesuatu, maka dia bukan Allah, pensiun jadi Tuhan. Semakin Allah bisa suka-suka, semakin menunjukkan bahwa Allah benar-benar Tuhan. Beda dengan kita, kalau kita nggak bisa suka-suka, karena kita bukan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan, kok gua lagi,
karena kita bukan Tuhan. Kok saya terus ya Allah? Terserah Allah, karena Allah Tuhan. Yang kedua, cara mengimani takdir, Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu luar biasa, karena jika diberikan nikmat, dia bersyukur. Jika diberi musibah, dia bersabar. Begitulah cara menikmati takdir. Begitu dapat yang nikmat, kita bersyukur dan ucapkan alhamdulillah. Begitu dikasih musibah, dan kita kembalikan ke Allah bahwa ini mesti ada hikmahnya. Bayangkan jika semua hidup kita ceritanya nikmat, mungkin kita lupa sama Allah. Saya pengen tanya sama ibu. Ibu lebih khusyuk mana? Sholat lagi gak punya uang apa sholat lagi punya uang? Lagi gak punya uang. Itu ujian bu. Makin ibu diuji sama gak punya uang, kan Allah gede banget di hati kita. Yeah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Begitu punya uang, nyungsep imannya tuh. Jauh dari. Jadi Allah menguji karena sebenarnya Allah ingin kita kembali dekat dengannya. Allahu taala alam bissawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Silakan siapa yang mau nanya. Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau nanya nih? Oh ya, oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Lemes banget. Ustadz, Ini belum nanya juga saya sedihnya sampai ke sini. Langsung nih. kerasa saya. ya, nama saya Lina. Oh Lina, saya kira Nina. Bu Lina, gimana pertanyaannya? Masya Allah. Saya berusaha menjadi istri yang baik, Oke. tapi emang takdir apa ya? Saya diselingkuhin sama suami sampai saya bercerai. Saya mau tanyakan, Allah adil kah itu, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Bu Lina. Iya Bu Lina. Saya berusaha jadi bini yang baik, cakep. Terus, tapi ngapa suami saya masih selingkuh? Kira-kira apakah Allah itu adil atau tidak ya Ustadz? Saya tanya balik sama ibu. Di dunia ini ada orang yang kena takdir yang baik, ada orang yang kena takdir yang buruk. Dua-duanya berada di bawah kekuasaan Allah. Sepakat nggak? Ya, sepakat. Ada orang yang bisa makan dari Allah nggak? Ya. Ada orang yang belum bisa makan. Allah yang punya kuasa nggak mengatur itu? Ada orang yang naik motor nyampe tujuan. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ada orang yang bawa motor bannya bocor di jalan. Takdir Allah? Takdir Allah. Di antara dua takdir ini, mana yang menunjukkan kasih sayang Allah? Yang bannya bocor atau yang bannya nyampe tujuan? Bannya bocor. Hah? Dua-duanya menunjukkan kasih sayang Allah. Dua-duanya menunjukkan keadilan Allah. Tidak mungkin Allah tidak sayang dan tidak mungkin Allah tidak adil. Tapi bannya kan bocor Ustadz. Motornya rusak di jalan. Itu Allah gak bener. Allah gak adil. Kata kita. Begitu bannya bocor, dia nyampe ke tukang tambal ban. Apa kata tukang tambal ban? Alhamdulillah ada rezeki gua hari ini. Tuh Bu. Tidak adil menurut yang bocor. Bagi tukang tambal ban, itu sebuah keadilan. Paham Bu? Waalaikumsalam. Salam. Karena itu. Ini jadi adil buat cewek yang satu lagi apa gimana gitu? Tidak. Enggak, mau nanya doang gitu Ustaz. Nanya itu misalnya ada laki punya bini doang. Jadi maksud buat bini yang kedua apa gimana Ustaz? Dalam membincangi takdir, nah ini kaidahnya. Ya maaf ya Ustaz, saya nanya ya Gak Ustaz. apa-apa, bagus. Biar tegas gitu. Bagus. Di antara adab yang tidak boleh keluar dari lisan kita adalah kabsyul fida. Apa itu? Mengambing hitamkan Tuhan. Mesti gara-gara Allah. Gak boleh. Yang boleh adalah ma ba'da takdir.
setelah takdir terjadi, bagaimana kondisi hati kita menyikapinya. Sejauh itu doang. Takdir udah terjadi, cara kita nyikapin bagaimana? Kita makin dekat nggak sama Allah? Kita makin yakin nggak sama Allah? Kita makin sabar sama syukur nggak? Begitu ibu setelah diselingkuhi, ibu tetap husnuzon sama Allah. Allah makin gede di hati ibu. Kemarin sebelum diselingkuhin, mungkin suami yang paling ibu cintai. Begitu suami selingkuh, Allah tunjukin keburukannya, ibu berasa bener ya. Gak ada yang pantas kita cintai kecuali Allah. Berarti ibu lulus menyikapi takdir. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Diberi syukur dan sabar. Dan bisa menyikapi takdir dengan baik. Dan semakin jadi orang yang baik. Amin. Insya Allah. Amin ya Allah. Nggak gampang ya Ustadz ya? Nggak gampang ya Ustadz ya? Nggak gampang ya? Gak gampang. Nggak gampang. Artinya Bu, ini bukan artinya kita langsung nerima gitu. Ngunyahnya itu Iya. nggak gampang gitu. Artinya untuk bisa mencerna apa yang kita alamin sekarang ini nggak gampang. Perlu kesabaran, perlu ketaatan, dan tentu juga perlu kebijaksanaan untuk ngelihat ini semua. Tapi kita doain ya, semoga apapun masalah yang ibu hadapin sekarang, semoga Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih keluasan hati buat ibu. Al-Fatihah. Ya kan na'budu wa nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Baik, alhamdulillah, jangan kemana-mana. Kita akan rehat dulu sejenak dan kita akan bagi-bagi hadiah ya. Ustadz Azhari Nasution akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Nah, sekarang saatnya kita ada di segmen kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Insya Allah. Ibu-ibu mau dapat berkah atau enggak? Mau dapat hadiah apa enggak? Insya Allah setelah ini akan ada pertanyaan, yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah yang luar biasa senilai 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Insya Allah. Pertanyaannya, dengar baik-baik. Yang cepat nanti dia yang akan menjawab. Pertanyaannya, di tema kali ini ada 2 nabi yang sedang dibicarakan dalam surah Al-Kahf. Siapa nama 2 nabi tersebut? Angkat tangan. Silahkan mbaknya maju ke depan. Masya Allah. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Rara Ustaz. Rara. Iya Ustaz. Dari mana ini? Saya jauh Ustaz, dari Riau. Oh Masya Allah, dari Riau Bu. Ya, berarti buat ongkos tiket berarti pulangnya. Pertanyaannya saya ulang, ada 2 nabi yang kita bicarakan tadi, dan siapa nama 2 nabi tersebut? Silahkan Mbak Rara. Nama 2 nabi tersebut adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Masya Allah, betul ibu-ibu? Selamat buat Mbak Rara mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, dan jangan lupa dipotong pajak. Insya Allah diterima hadiahnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Tetap semangat ibu-ibu. Semangat. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di sini. Kita akan lanjutkan kajian-kajian kita. Setelah ini tetap bersama Cahaya Hati Indonesia.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, ada yang mau curhat? Mana tangannya? Wah, ibu-ibu nggak bisa dipancing, langsung angkat tangan deh. Silakan ibu yang mau curhat siapa? Ya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tasuah dari Jamaah Masjid Al-Barkah. Silakan ibu. Saya mau curhat, Ustadz. Ya, Saya silakan. sebagai seorang ibu dari 4 putri dan 1 putra dan 9 cucu. Cucu saya ada 9. Cucu ada 9. Ya. Saya udah memberi contoh yang baik ya. Iya. Buat anak-anak saya dan cucu-cucu saya gitu. Tapi di zaman sekarang nih cucu-cucu saya gitu pada main HP gitu. Terus kalau disuruh Bentar, sholat tuh yang main HP siapa? Cucu. cucu. Alhamdulillah kalau anak soleh dan soleha. Iya, iya, cucu yang main HP terus. Lanjut. Iya kalau disuruh sholat situ nggak di awal waktu gitu. Iya. Ya bagaimana cara saya untuk menyikapinya Ustadz? Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih gara-gara HP ya, main game, waktu sholat jadi suka telat. Gimana cara menyikapinya? Emang cucu sering main di rumah? Oh suka. Emang tinggal sama neneknya apa gimana? Oh udah pada pisah. Oh gitu. Oh iya siap, silakan Ustadz Khairil Alam, silakan Fadl. Oke, ini permasalahannya permasalahan hari ini ya, Iya betul. sekarang. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran ya. Allah mengatakan apa sih sebenarnya di dalam Al-Quran itu? Banyak hal yang tentu yang dikatakan. Ada satu surat namanya Al-Hadid, surat tentang besi. Ya, ternyata ada sesuatu yang istimewa untuk kita pelajari di dalam surat Al-Hadid ini. Tentu kita nggak bisa semua ayat yang kita pelajari. Saya akan kutip satu ayat dan ini akan membuka mata kita. Kenapa hal-hal seperti itu terjadi sih dalam kehidupan kita? Ya, apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadid ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Artinya apa? Wah panjang ya. Saya bacakan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan yang melalaikan, perhiasan, dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kata walahwun. Jadi, lahwun itu apa? Entertainment. Apa itu entertainment? Hiburan. Hiburan itu apa? Sosial media hiburan nggak? Hiburan. Ya. Kita saja, nggak usah anak kita. Kadang kita lihat diri kita. Seringkali kita browsing-browsing di sosial media. Terjadi nggak dalam kehidupan kita sekarang? Ya. Kira-kira sekali browsing, satu sesi berapa lama durasinya Bu? Oh nggak tahu, dia bisa just Ya, lebih ya. Lebih entah sejam. buka WA, buka sosial media yang lain. Kadang nggak kerasa 30 menit. Kadang nggak kerasa 1 jam. 1 jam. Dan sosial media sekarang kontennya sifatnya short form. Short form itu durasinya pendek-pendek. Ya. Kita nonton, scroll, bosen, scroll, scroll. Banyak ide dalam video-video itu. Masuk ke dalam pemikiran kita, bosen, scroll lagi. Masuk sebelum kita cerna, masuk sesuatu yang baru. Akhirnya apa? Otak itu capek, jenuh. Betul nggak? Betul. Akhirnya kita mengatakan capek, saya mau istirahat. Iya, iya. Ketika istirahat apa yang terjadi? Ah saya mau istirahat, handphone ditaruh. Diam kita. Ketika diam apa yang terjadi? Ah saya bingung, saya ngapain ya?
Ambil handphone kembali. Betul, iya. Scrolling. Iya. Itu yang terjadi. Maka Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu." Entertainment. Nah, terus kalau terjadi seperti itu, Allah sudah mengatakan kok, pasti kita akan terjebak dengan entertainment itu. Maka apa yang harus kita kejar? Kita harus bereskan yang fundamentalnya dulu. Gak bisa langsung kita nasihati, ayo langsung sholat, tepat waktu. Sebelum hal yang fundamentalnya kita benahi dulu. Kita harus informasikan kaitannya dengan Al-Quran sehingga orang itu bisa berpikir dengan cara Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan ini semuanya, Allah memberikan sebuah perumpamaan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffaro nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarro thumma yakunu hutoma. Perumpamaannya seperti apa? Kehidupan dunia itu Allah berikan sebuah perumpamaan. Kenapa diberikan perumpamaan? Supaya memahami konsep yang sulit dikasih contoh yang mudah. Betul nggak? Allah memberikan sebuah perumpamaan supaya mudah bagi kita. Perumpamaannya apa? Seperti hujan yang turun menyenangkan petani yang menanam tanaman. Kemudian apa yang terjadi? Harapan kita ketika turun hujan pasti saya akan panen. Betul nggak? Tapi Allah gambarannya tidak seperti itu. Ya. Yang Allah berikan gambaran akan kering, fatarahu musfarro, kamu akan melihat menguning. Ya. Artinya apa? Ini bukan hanya tentang petani, ini tentang kehidupan dunia kita. Kita seringkali fokus kepada, oh saya pengen karir, saya mendapatkan promosi, nama saya jadi baik, saya menjadi seseorang yang dikenal, seseorang yang penting. Kita bangun rumah, kita bangun investasi, motor, mobil, tanah dan segala macamnya. Semuanya akan menguning. Makanya kita bisa lihat rumah-rumah yang tadinya besar, sekarang sudah tidak terawat, sudah tidak penting, generasi berikutnya sudah tidak menganggap penting. Dan kita pun yang sekarang dianggap penting nanti akan menguning. Berarti kita harus mengejar apa ketika Allah memberikan informasi ini? Yang kita kejar adalah sabiku ila maufiroh. Yang kita kejar berlomba-lomba mendapatkan ampunannya Allah. Jadi kita harus berikan gambaran itu kepada anak kita. Yang kamu kejar games, menarik, masuk sesi berikutnya, antusias kan? Karena kehidupan itu memang menarik. Tapi ketika pemperoleh nantinya menang, nanti itu hanya kosong saja, kering, menguning. Jadi yang kita kejar apa? Sabiku ila maufiroh. Yang kita kejar ampunannya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, yang dikejar adalah ampunan dari Allah. Ya, jadi gak usah berpikir kemana-mana deh, jelas itu arahnya ya Bu ya. Silakan ada yang mau bertanya, angkat tangannya. Mana tadi? Ya, langsung pertanyaannya yang di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Halimah Ustadz. Saya mau tanya, saya punya saudara. Ya. Saudara saya itu seorang imam masjid. Beliau Ustadz. Beliau sudah sabar dan istilahnya dia kalau saya menyikapinya dia orang baik, orang sabar. Kenapa beliau diuji terus dengan dirinya sakit-sakitan dan istrinya sakit-sakitan dan anaknya itu bandel juga. Nah, itu saya menyikapinya bagaimana Ustadz, dan kakak saya itu harus bagaimana? Itu yang saya pertanyakan. Udah begitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sabar ya Bu ya, sabar ya. Silakan Ustadz Azhari, fadal. Ya Ustadz, ada yang saya anggap orang baik tapi kenapa dia diuji terus? Atau kita, saya udah beribadah, sholat, nutup aurat, puasa, tapi kok rasanya hidup saya sial mulu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib, walakin yu'til iman illa man yuhib. Tuhan memberi materi kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Ada orang yang jauh dari Tuhan tetap kaya. Ada orang yang jauh dari Tuhan hidupnya tetap bahagia. Karena kebahagiaan, materi itu diberi Tuhan cuma-cuma kepada orang yang dia cinta dan kepada yang tidak dia cinta. Kepada yang ahli ibadah, yang tidak ahli ibadah. Yang durhaka, yang taat. Semuanya dikasih sama Tuhan. Menunjukkan rahmatnya Allah. Walakin kata Nabi, tetapi yu'til iman illa man yuhib. Tuhan hanya memberi iman khusus kepada yang dia cintai. Apa kesimpulan dari hadis ini? Mari kita belajar tentang konsep untung dan rugi, bahagia dan tidak bahagia, berkah dan tidak berkah, diuji dan tidak diuji. Di kepala kita, bahagia dan tidak bahagia itu adalah orang yang bahagia adalah orang yang tidak diuji dengan hal-hal yang tidak enak. Mesti dia bahagia. Hidupnya senang, gak ada ujian yang macam-macam, lempeng, ini orang bahagia. Orang yang tidak beruntung apa? Orang yang tidak beruntung adalah orang yang diuji terus-menerus sama Allah. Dengan sakit, dengan bencana, dengan musibah, dan seterusnya. Tetapi menurut kacamata Nabi gak begitu. Orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang masih punya iman di hatinya. Meski orang itu terlihat sakit, diuji dengan sakit, tapi sebenarnya dengan sakitnya Allah ingin dia dekat dengan Allah. Karena imannya masih ada. Betapapun ada orang yang sehat, bugar, ya, tapi kalau jauh dari Allah sebenarnya dialah orang yang sakit. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, orang mati kata beliau bukanlah musibah yang paling besar. Karena mati itu hukum alam. Ada natalitas, ada mortalitas, ada yang lahir, ada yang mati. Tidak mungkin orang lahir tidak mati-mati. Betul Bu? Semua yang lahir mesti mati. Min sunanil ilahiyah, ini hukum alam. Karena itu mati bukan musibah yang besar. Tapi musibah yang besar kata beliau apa? Jika orang masih hidup tetapi hatinya mati. Tidak mau menerima hidayah. Itu yang sebenarnya mati. Jadi Ibu, terakhir ya, kita ini diajar oleh agama untuk al-i'timad ilallah. Bersandar ke Allah, bukan bersandar ke amal. Artinya bukan berarti kalau kita udah sholat Allah wajib ngasih yang enak-enak sama kita. Kalau begitu yang jadi Tuhan bukan Allah, amal kita. Karena Allah disesuaikan dengan amal kita. Ya Allah sudah sholat ini, kasih saya dong rezeki. Ya. Wah, ngancem. Ini tauhid kindergarten, tauhid tingkat TK. Yang doyan ngaji begini kudu naik level. Jangan ikut yang begini. Memandang Allah dengan Allah. Suka-suka Allah. Bukan karena kita beramal, bukan. Mau kita gak beramal, Allah gak pensiun jadi Tuhan. Mau kita beramal, Allah gak naik level lagi jadi Tuhan. Walhasil demikian kita menyikapi takdir yang Allah berikan. Bersandarnya ke Allah, bukan bersandar ke amal kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak guru-guruku. Alhamdulillah, semoga pertanyaan tadi terjawab dan curhatan Ibu juga terjawab ya tadi ya. Alhamdulillah. Baik, jangan kemana-mana, masih ada lagi curhatan dan juga pertanyaan yang akan kami berikan. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita semua, Cahaya Hati Indonesia. Bu, yes. Bu. Yes. Bu. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Siapa yang mau curhat? Angkat tangannya. Masya Allah. Ya, Ibu yang mau bertanya atau mau curhat silakan. Ya, Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Yulianti.
Saya dari Majelis Ummahat Al-Barkah Asyafiyah. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz Oh, mau bertanya silakan. mengenai masalah yang datangnya bertubi-tubi. Bagaimana kita menyikapinya? Kayaknya udah mentok nih masalahnya gitu, udah ikhtiar, udah doa, udah. Cara kita menyikapinya gimana nih supaya masalah kita keluar dari masalah tersebut, jalan keluarnya bukan hanya baik buat kita tapi baik juga buat Allah. Oh gitu, jadi masalah udah mentok, gimana cari jalan keluarnya agar baik buat kita dan juga buat orang lain lagi gitu ya. Terima Silakan. kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Ustadz Alam Fadol. Ada sebuah surat, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Suratnya di dalam Al-Quran itu surat ke-94 ya. Bunyinya itu langsung ke dalam ayat ya, adalah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surat Al-Insyirah, betul. Sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Diulang kembali. Setiap ada Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya tidak ada keraguan, kemudahan bersama kesulitan. Kemudian kita menganalisis ayat ini, saya masih belum menemukan kemudahannya, katanya satu paket dengan kesulitan. Kok saya belum menemukan kemudahannya? Saya berikan sebuah cerita, nanti akan nyampe ke dalam ayatnya. Karena di penghujungnya, di dalam surat itu, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah kamu berharap. Nah, kira-kira ada korelasi nggak dengan bagian yang awal tadi? Fa inna ma'al usri yusra. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ada seorang artis diundang di sebuah podcast. Dia bertanya seperti ini. Kenapa orang yang sudah tua gampang mendekatkan diri kepada agama? Ini artis loh. Dia mengatakan, langsung jawab. Karena dunia sudah menolak saya. Dia jawab seperti itu. Waktu muda, saya diundang ke berbagai macam program, saya main sinetron ini, saya main film ini, saya diundang di TV. Tapi sekarang, ketika saya sudah tua, tidak ada satupun yang memanggil saya. Orang-orang yang dekat dengan saya sudah mendatangi mereka untuk membantu saya, namun mereka tidak mau membantu saya. Akhirnya hidup saya makan dari tabungan saya, dan makin hari, makin lama saya makin sulit. Ketika sulit itu semuanya, hanya Tuhan saya yang mengerti tentang diri saya. Dan akhirnya apa? Wa ila rabbika farghab. Dia kehilangan semuanya. Dia sudah tidak memiliki pekerjaan, dia tidak populer, dia tidak menjadi penting, hartanya berkurang. Tapi ujungnya apa? Dia berharap kepada Allah. Jadi ternyata puncak dari semua kemudahan itu, kita berharap menyelesaikan masalah kita, ternyata puncak semua kemudahan itu kita kembali kepada Allah. Maka di penghujung ayat itu, di penghujung surat itu, wa ila rabbika farghab, maka hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Jadi walaupun masalahnya belum selesai, ketika kita mendapatkan bisa kembali kepada Allah, maka itu adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Itu adalah bentuk kemudahan yang Allah berikan pada diri kita. Jadi balik lagi, kita harus kembali kepada Al-Quran kita. Gak cukup hanya dibaca Arabnya saja, kejar hatam, namun kita tidak pernah paham apa yang kita baca. Padahal wisdomnya Al-Quran, kebijaksanaan Al-Quran, ilmunya Al-Quran, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Jadi balik lagi, yuk kita sama-sama balik ke dalam Al-Qur'annya kita. Kalau tidak paham ilmu segala macamnya, dimulai dari mana Ustadz? Dimulai dengan baca terjemahan terlebih dahulu. Apakah cukup terjemahan? Untuk langkah awal tidak apa-apa, awali dengan membaca terjemahan. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk memahami. Walaupun kadang-kadang ketika kita baca kok nggak nyambung ya dengan bagian sebelumnya. Bukan nggak nyambung,
kita belum connect dengan hal itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita semuanya. Ustadz, tadi udah sempat dibahas sama Ustadz Khairil Alam ya, tadi kan ngomongin hal ini kan emang cukup menarik ya Ustadz ya, kalau udah mentok, udah bener kita mesti yakin aja balik lagi ke Allah bahwa setiap ada sulit pasti ada mudah, udah nggak ada jawaban lain memang gitu. Udah nggak ada jawaban lain, udah yakin aja setiap ada sulit ada mudah ya Bu ya kan ya gitu ya Bu ya. Atau mungkin Ustadz Azhari mau nambahin? Silakan Ustadz. Iya, saya kira udah cukup nih. Udah tapi cukup, saya pengen nambahkan begini. Saya bisa aja kasih jawaban yang normatif. Ustadz saya diuji terus. Banyak doa ya Bu. Itu saya bisa jawab begitu tuh. Iya. Nah, saya tidak mau kasih ikannya, saya mau kasih pancingnya ke ibu-ibu. Siap Bu? Begini Bu. Di awal kita sudah belajar tentang bahwa af'alullah la tu'allalu bil aghrad. Perbuatan Tuhan tidak terikat dengan tujuan-tujuan. Karena semakin sesuatu terikat dengan tujuan, dia akan dibatasi oleh tujuan itu. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Salah satunya supaya kita gitu kan? Jawaban biasanya, kenapa Allah menciptakan ibu-ibu? Kita diciptakan Allah supaya kita beribadah. Itu jawaban normatifnya begitu. Nah, sebenarnya tujuan atau garis miring hikmah, katakanlah apa hikmah Allah menciptakan kita, itu bahasa kita. Bahasa kita. Ya. Kalau ke Allahnya mah suka-suka Allah. Khalas. Itu udah jawaban paling mentok dan paling tiris. Karena jika Tuhan terikat dengan tujuan, Tuhan menciptakan kita buat ibadah. Ternyata realitanya tidak semua makhluk beribadah kepadanya. Apakah Tuhan tidak sukses jadi Tuhan? Karena ada yang mengingkari Tuhan? Kan tidak. Tujuan saya ke Masjid Al-Barkah buat syuting iNews. Ternyata di jalan mobil saya keserempet, gagal syuting. Apakah tujuan saya sampai? Gak nyampe tujuan saya. Saya gagal syuting, gagal dakwah, gagal syiar. Itu saya. Tuhan tidak terikat dengan tujuan. Paham gak nih kira-kira? Assalamualaikum. Ini kalau faham kunciannya, tidak akan muncul pertanyaan itu lagi. Kenapa sih ya Allah? Saya diuji mulu. Itu gak bakal muncul begitu tuh. Karena udah paham bahwa af'alullah la tu'allalu bil aghrad. Fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa yang dia mau. Itulah Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang belum tentu kita mau. Saya kasih contoh. Ada dua partai yang berlaga di lapangan hijau. Sepak bola ini mah bukan partai beneran. Lalu kemudian setiap kesebelasan ingin menggolkan bola itu ke gawang lawan. Betul gak kira-kira? Waalaikumsalam. Tetapi apa yang terjadi? Ada seorang pemain yang menggolkan bolanya di gawang sendiri. Apa kesimpulannya? Tidak semua yang kita inginkan terjadi. Kita pengen ngegol ke gawang lawan, ternyata ngegol ke gawang sendiri. Keinginan kita terbatas. Keinginan Tuhan mutlak. Jadi pertanyaan kenapa Tuhan menguji saya terus? Kalau mau dicongkel lebih dalam, pertanyaannya keliru. Ya. Bertanya tentang kenapa Tuhan berbuat sama artinya ya mengkritik kenapa Tuhan harus ada. Nah, cara kita yang paling tepat adalah ya memaknai takdir. Bahasa nabinya yang paling gampang, dikasih yang enak syukur, dikasih yang kagak enak sabar. Dua-duanya baik. Emang hidup mah isinya cuma itu Bu. Kalau kagak syukur sabar. Mau ngaji sampai mentok kayak bagaimana pun kesimpulannya dua. Kalau nggak syukur sabar. Udah begitu doang. Assalamualaikum. Ya udah begitu dah kira-kira ada. Diendapin ke sini kalau datang ujian munculin pelajarannya. Okay.
Allah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah, baik, kita udah dapat ilmu ini dari guru-guru kita. Habis ini kita bakal belajar ngaji nih Ustadz sama guru kita Ustadz Bobby Herwibowo. Jadi jangan kemana-mana ya Bu ya, Bu. Bu. Siang-siang nggak boleh ngantuk. Kita bakal belajar mengaji. Mudah semudah tersenyum. Belajar ngaji mudah. Ulang yuk. Yuk kita belajar ngaji mudah semudah tersenyum. Hanya di Cahaya Hati Indonesia. Bu. Yes. Oke, saya bilang yuk Bu. Ya, gitu ya. Bu. Ya. Bu. Yes. Bu, saya pantun boleh? Boleh. Dijawab ya Bu ya. Ya. Bu. Ya. Jawab ya. Ya. Jawab. Ya. Bu. Ya. Dijawab. Ya. Sambil kesel jawabnya. Ya. Si Ayu beli sawo. Kita ngaji yuk. Sama Ustadz Bobby Herwibowo. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz Dafi. Alhamdulillah. Saya lompat ya Ustadz ya. Boleh, jauh lompat. Cakep. Masya Allah, baik Ustadz. Alhamdulillah, baik, sehat. Kayaknya kalau giliran ngaji harus bahagia. Harus bahagia dong Ustadz. Saya aja semangat Ustadz lompat dari situ ke sini lumayan. Ustadz. Tapi saya tidak berharap ibu-ibu yang di sini semuanya lompat juga. Oh, jangan ya. Ustadz, ya. Ini biar ibu-ibu ya nggak ngantuk karena tadi ya bahasannya kan lumayan. Bahasnya tadi surah Al-Kahfi ya kan, bicara Nabi Musa, Nabi Khidir, bicara tentang kesulitan hidup. Betul. Ya kan, gimana mencari hikmah dari sulitnya hidup supaya nggak ngantuk. Coba ibu-ibu kita kasih senam dulu sebentar, relaksasi. Tangannya begini coba semuanya. Bu, yang di rumah juga boleh ikutan. Ayo. Ini bisa kelihatan Fit, insyaallah mana orang yang rileks, mana yang stres. Coba. Supaya nggak terlalu stres gini, angkat tangannya. Yang di rumah juga angkat. Angkat. Udah berasa rileks apa belum? Ciri-ciri orang stres berat kalau ditanya nggak mau jawab. Udah rileks apa belum? Udah, ini nama rileks kepaksa ya. Turunin, taruh di depan, saya bisa ngelihat mana yang stres, mana yang rileks dengan cara gini. Ikutin ya, tepuk. Ini jempolnya di bawah, gerakin. Sekarang tangannya ikutin Ustadz, tangannya silang. Jari-jarinya rekatkan, pastikan jempolnya di bawah. Bisa? Semua yang di rumah bisa? Oke, semuanya baca basmalah. Ustaz mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 3 ikuti gerakan tangan Ustaz. 1, 2, 3. Pelan-pelan puter ke atas. Nah, ini stres. Ini termasuk yang di depan. Iya udah kelihatan, saya bilang kan kelihatan, yang stres kelihatan ya. Berarti saya stres loh. Udah. Sesi saya ngajar ngaji, nggak usah muter-muter tangan lagi ya. Okay. Cukup ya, oke. Kita mulai ngaji. Ustaz ya. Dan kita akan baca ayat yang ada di depan. Saya baca, nanti para bunda semua di sini ikutan. Siap? Yang di rumah juga ikutan. Mudah-mudahan ayat yang ditampilkan di depan kita bisa bacanya dengan benar, kita bisa hafal, tahu artinya. Siap? Tapi semuanya saya pengen baca ta'awuz dan basmalah yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz baca, nanti ikutin ya. Siap? Qala fa in ittaba'tani. Coba. Qala fa in ittaba'tani fala
tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kita ngapalin sekarang. Siap? Udah ada yang hafal belum ayat ini? Belum. Sekarang supaya lebih khusyuk, Ustadz mau ilangin tulisannya. Boleh ya? Siap ya? Kalau Ustadz baca, ikutin bacaan Ustadz. Supaya bisa menikmati langsung meresap ke hati, nanti Ustadz gerakin tangan. Kalau tangan Ustadz bergerak, ikuti gerakan tangannya. Siap? Siap. Yang ngomong siap cuma 2 orang. Siap? Oke. Siap. Ilangin dong, nih ilangin ya. Siap. Sabar Ustadz dulu. Qala berkata. Siapa yang berkata? Nabi Khidir. Ya. Fa ini taba'tani, jika engkau mengikutiku. Khidir ngomong ke siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, jika engkau mau mengikutiku, jadi menjadi muridku, fala tas'alni, jangan bertanya padaku. Kalau engkau pengen ikut aku, jangan apa? Jangan banyak nanya, ya. Qala fa, sabar Ustaz dulu. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni. Dah, boleh sekarang, ayo cepat suaranya. Fa ini fala tas'al. Ustadz dulu ya, makanya nikmatin suara Ustadz. Suara Ustadz nih nikmat sebenarnya. Sebelum dipotong-potong ya. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni. Bisa? 1, 2, 3. Qala fa ini taba'tani fala tas'al. Lagi yang lebih keras. Fa ini fala tas'alni, jangan banyak nanya. Kepada siapa? Kepadaku. Pokoknya kalau Ustaz jelasin jangan banyak nanya. Siap? Salah satu adab dalam ilmu pengetahuan, kalau guru bilangin jangan banyak nanya, apalagi protes. Siap? Qala fa ini taba'tani fala tas'alni. Coba. Syai'in, sekecil apapun. Jadi jangan nanya apapun, meski sekecil apapun. Oke? Ya, jangan yang receh-receh, nanyanya yang MM. Ya, miliar-miliar. Triliun. Syai'in, sekecil apapun. Hatta uhditsa laka, hingga aku sampaikan padamu. Hingga aku sampaikan padamu. Dzikra, pelajarannya. Hatta uhditsa laka minhu dzikra. Bisa? Hatta uhditsa laka minhu dzikra. Sekarang Ustadz mau sambung dari awal ya, jangan dipotong. Siap? Nanti kalau Ustadz bilang bareng Ustadz, baru suara kita bareng-bareng. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta
uhditsalaka minhu dzikra. Cukup apa ulang? Ulang. Ya kelihatan mukanya bengong gitu Fit. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Sekarang mau bisa mau enggak suaranya keluarin, tangannya gerakin. Siap? 1, 2, 3. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu zikronya kencang nih, asik ya. Ujungnya doang kencang. Yang sebelah sini dulu, setengah sini, habis itu yang setengah sini ya. Siap? Tengahnya ada di sini, di depan saya. Oke? Suaranya mana yang lebih kencang? Bareng-bareng Ustadz ya. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Siap? Depannya, yuk. Qala fa ini tabadani. 1, 2, 3. Ini tabadani. Tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka min dzikra. Masyaallah, ini powernya 70%. 70%, oke. Sini sekarang. Coba yang di tengah. Oke, siap. Pokoknya suaranya kenceng ya. Yang di tengah, yuk. Salah nggak apa-apa, yang penting disorot kamera. Coba. Ayo, siap. silakan, yuk. Qala fa ini tabadani. 1, 2, 3. Qala fa ini tabadani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka min dzikra. Ini lebih kenceng, 55%. Iya. Sekarang kita bareng-bareng semuanya, tapi Ustadz nggak bersuara, Ustadz pakai gerakan aja. Ya, Siap? ya. Ayo, sama-sama. Boleh? Yuk, sama-sama, yang di yuk. rumah juga semuanya ya, Yuk, ikutan. yuk, Yuk, semuanya. Qala fa ini tabadani. 1, 2, Dari sini tapi 3. ya. Yuk. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, rupanya bisa juga Fit. Bisa, Ustaz. Masya Allah, tapi Luar kita nggak percaya kecuali yang sebelah kiri yang paling bisa 2 orang maju ke depan, yang Ayo. sebelah kanan 2 orang maju ke Siapa yang depan. bisa? 2 orang, Ayo, 2 orang, Ibu, ayo udah, cepetan. yo, Siapa yang mau maju ke depan? Ayo Ayo, Ibu, silakan. maju. Ayo, 2 ayo, orang, 2 silakan. orang. Yuk, sini. Dari sebelah kanan 2 orang, dari sebelah kiri 2 orang. Yuk, Ibu. 2 orang aja. Udah, yuk Ibu sini, yuk. Ya Allah. Ya udah. Ayo 2 orang di sini. Ya, sini Bu. Itu bawa contekan dia. Tetekannya tinggalin. Yuk. Yuk. Ayo. Oke. Ini mau bareng-bareng apa mau dipisah? Bisa. Bisa ya. Dari sebelah sono dulu berarti dong. Oh gitu ya. Ayo. Oke, yuk. Ayo. Kita mulai dari hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Ya Allah, takbir, Masya Allah. Allah takbir. Berapa? Coba suruh pegang mic sih, Fit. Ya coba Ini ini. kayaknya ustazah ini, Bu Iya, Nyai iya. ini ya. Gimana rasanya, Bu? Rasanya gimana? Deg-degan ya? Enggak, maksudnya belajar kayak begini seru nggak? Seru. Seru ya? Sumpah lo. Bener ini? Iya. Seru. Jadi artinya tahu tuh. Qala Qala berkata. Suaranya itu kasih mic. Iya. Qala berkata, fa ini tabatani, jika kamu ingin mengikutiku, kau ingin ikuti Betul. falatas Allah, almi. maka janganlah kamu bertanya kepadaku. Udih, luar biasa keren. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah, ini pulang aja. Dia kalah, dia yang menang.
Nggak boleh kalah, bisa Ibu. Bisa? Ayo silakan Ibu. Lebih Ayo. keren lagi bisa dari situ. Oh, belum. Iya, siapa belum tahu ini menang. tentu. Bisa jadi Ibu lebih. Ayo, udah boleh dah. Ayo, bismillah. Ayo. Ini mau dijabanin biar kata orang Betawi. Jawaban. Minasyaitonirrajim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pola. Qala fa ini Ya. Ayo ulang. Pola. Qala fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu zikra. Ini yang lebih sedap ini emang. Iya. Ibarat kelapa santan lebih banyak. Iya. Ibu mau kemana? Sini dulu. Iya, sebentar. Tapi kalau saya, Ya. ini menurut saya Ustadz ya, ini tadi kan udah ditanya artinya, yang Ya. ini ditanya artinya juga dong. Gimana kira-kira? Udah ngomong santen aja Ustadz, tanya artinya dulu. Coba tes. Sekarang boleh jawab ya. Jawab ya. Boleh jawab. Coba sambil arti ya, sambil arti. Pola. Qala Berkata, fa ini tabatani. maka dikatakan Jika jika kau mengikuti aku atas alni. maka jangan bertanya kepadaku. Ya udah. Nggak boleh nanya lagi. Oh. Itu artinya. Lanjut dong. Lanjut. Lanjut. Karena jangan bertanya pada padaku. Terus habis itu tadi ansyain. Ansaiin Sesuatu. sehingga Aku sampaikan Ya. Zikro. zikir. Ya zikir boleh pelajaran ya. Ya, pelajaran. Ini santen. luar biasa, benar ya, luar biasa. Oh, takbir. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Udah jangan demo di sini deh. Tapi dua-duanya bagus Ustaz ya. Keren. Dua-duanya keren. Terima kasih banyak Ustazah. Masya Allah. Saya sebagai yang ngajar hati seneng. Heeh. Ini rupanya usia berapapun semuanya bahagia. Bener nggak? Betul. Quran buat anak kecil bisa, buat orang tua bisa, Betul. buat orang kaya bisa, buat orang yang sedang-sedang juga bisa. Betul. Jadi Masya Allah. Udah pulang dah. Jangan Loh. dong. Kita baca sekali lagi bareng. Sekali lagi kita bisa baca sama-sama. Kita baca basmalah dulu. Bismillah. Al-Kahfi 110 ayat. Ini udah dapat 1 ayat. Berarti kurang 109. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitu masuk ayat ini, Ibu langsung tadi tangannya ya, langsung zikro. Tadi Alhamdulillah. kasih tahu orang rumah ya. Nah, Seneng kan? Mudah-mudahan sekeluarga semua jadi ahlul Quran. amin. Apalagi kita sebentar lagi kan udah mau masuk bulan Ramadan, ya kan? Nah, Ustadz Bobi, ini kalau kita udah mau masuk bulan Ramadan, ada nggak doa-doa khusus nih supaya kita bisa cepet gampang hafal Al-Quran? Nah kan kalau tadi kan Ustadz bilang metodenya ada nggak doa-doa atau kiat-kiat khusus supaya kita bisa cepat menghafal Al-Quran? Kadang-kala maaf ya Bu ya, kalau udah umur 30 ke atas ya, nggak usah umur 40, 30 ke atas aja itu kadang-kadang ngapal Al-Quran suka susah gitu ya. Sebenarnya yang membuat susah hafal Quran tuh karena kebanyakan ngitung duit. Iya bener Ibu ya. Ada yang ngitung duitnya kebanyakan. Iya karena dihitung terus kan. Iya. Nah, jadi ngitung mulu jadi lupa. Oh gitu. Kadang kalau nggak ada duit apa yang dihitung Ustadz? Ya makanya yang dihitung apa? Tagihan, rekening semuanya tuh, cicilan itu jadi. Iya benar. Ada doa nih. Doanya sama saya apa? Doanya semuanya udah pada apal. Tapi yang paling penting adalah meresapinya. Karena dari kecil kita doa itu doanya indah sekali. Allahumma amna bil waj'alhu lana
wa hudan. Ya, cukup. Ini belum closing, belum. belum. Ya. Tapi Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ada yang tahu nggak artinya? Angkat tangan. Tuh, masih tebak-tebak kan? Yang angkat tangan turun lagi, Fit. Iya. Karena kebanyakan kita beragama itu cuma apalan. Ya. Nah, sekarang Ustadz menghadirkan, dibaca, begitu dikasih tangannya jadi enak. Betul nggak kira-kira? Ya. Tahu artinya, dan lebih enak lagi kalau kita tutup dengan doa beneran. Baik, iya insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Dan baik pemirsa iNews dimanapun saja ada berada, hari ini kita juga telah belajar banyak ya dari guru-guru kita. Kita juga diajarkan untuk bersikap bijak dalam menghadapi dalam permasalahan hidup. Al-Quran mengajarkan kita berbagai macam cara untuk menghadapi permasalahan hidup. Tidak hanya mengajarkan bagaimana kita menjadi manusia, bagaimana hakikat kita sebagai manusia, bagaimana kita juga diajarkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi kita juga diajarkan untuk mempersiapkan hidup kita juga dalam menghadapi kematian dan juga menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, untuk itu di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua, dan untuk itu kita mohon kepada Ustadz Azhari Nasution untuk Ustadz Bobby. Silakan kepada Ustadz Bobby untuk memimpin doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Silakan Ustadz Bobby, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi keluarga kami, berkahi harta kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang menegakkan salat, anak keturunan kami, keluarga besar kami, kaum muslimin muslimat, penduduk Indonesia ya Allah, jadikan kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa, hamba-hamba-Mu yang beriman, hamba-hamba yang menegakkan kalimat-Mu ya Allah, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk-Mu. Berikan cahaya-Mu ya Allah, cahaya Al-Quran kepada diri kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang Kau pilih mendapatkan rezeki gemar tilawah Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Dan jadikan kami semua ya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat Al-Quran di dunia, di alam kubur, di hari berbangkit, dan jadikan Al-Quran menjadi syafaat kami kelak ya Allah, yang menuntun kami hingga ke surga-Mu yang paling indah. Ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu ya Allah, agar Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang cinta kepada keimanan, dan hiasi iman itu dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang benci terhadap kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadikan kami semua ya Allah menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya melalui tema yang disampaikan kita juga bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami, dan yakin bahwa setiap ada kesulitan pasti bersama dengan kemudahan. Dekatkan diri dengan Allah. Insya Allah jika kita bersama dengan Allah, pasti segala apapun yang kita hadapi akan terasa dengan mudah. Saya David Halik undur diri. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghiyai
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائها وعافية الأبدان